2023 dan itu pun secara tidak sengaja sebenarnya. Secara tidak sengaja. Sebenarnya dari lama, dari hobi membaca, itu akhirnya timbul keinginan kenapa saya nggak bikin buku sendiri seperti itu. Tapi terkendala dengan apa ya, berbagai seperti aturan kepenulisan dan sebagainya. Akhirnya saya ragu-ragu mau memulai. Dari situ, akhirnya baru tahun 2023 akhir baru saya coba mulai satu buku dulu. Tapi belum saya up ke platform baca tulis seperti itu. Jadi mulai tahun 2024 ini, alhamdulillah udah bisa mulai terbit bukunya, meskipun masih di platform novel seperti itu. Ya, langkah kecil untuk memulai. Begitu. Oke, next Pak Mi. Nextnya ini ya, udah ya? Ya, betul. Jadi malam ini kita akan membahas bagaimana sih memulai jadi penulis yang sebenarnya kita awam sekali untuk menulis secara profesional, maksud saya. Terus apa aja yang harus dipelajari, terus yang dapat kita lakukan agar tetap terinspirasi dan produktif untuk menulis itu apa saja. Itu nanti kita bahas sama dari mana sih kita dapat ide dan motivasi. Begitu. Selanjutnya Pak. Selanjutnya ya. Ya, selanjutnya aja. Lanjut aja. Sudah tampil? Lanjut aja, ini tadi sudah. Oh, sudah ya? Sudah. Kirain kalau ada yang kurang. Sampun, udah. Tadi udah lengkap. Ini sosial media saya. Mungkin Bapak atau Ibu ingin follow, mengikuti perkembangan dunia literasi dan perintil lainnya. Jadi bisa mengikuti Instagram saya. Biasanya saya update-nya di Instagram sih daripada di aplikasi yang lain. Lebih familiar di Instagram, lebih aktif di sana. Jadi saya akan ingin mengikuti perkembangan, mungkin ada event-event yang saya share dalam hal kepenulisan nanti bisa dilihat di sana. Oke, next Pak. Oke, baik ya. Nah, ini kita masuk ke bagaimana sih cara mulai menjadi penulis. Kita orang awam kan biasanya ragu-ragu nih mau menulis itu idenya apa, terus nanti temanya seperti apa, bisa enggak nulis panjang seperti itu, terus latar belakangnya seperti apa, alurnya seperti apa, kira-kira nanti pembaca tertarik enggak sama tulisan kita. Nah, dari situ sebenarnya kalau kita ragu-ragu untuk memulai, pasti kita enggak tahu kira-kira tulisan kita itu diminati enggak sih sama pembaca. Jadi ini kalau dari saya pribadi, saya memiliki ide, saya punya angan-angan, punya harapan. Kadang juga seringkali, bukan kadang Pak, seringkali kita itu punya emosi yang tidak bisa keluar ya mungkin ya. Jadi terpendam gitu ya. Bahasanya terpendam. Iya, ya. Terus lah ya. Nah, terus kita juga punya imajinasi yang mungkin kita nggak bisa mengungkapkan secara langsung seperti itu. Nah, salah satu cara untuk menuangkan ide, menuangkan harapan, emosi, imajinasi, motivasi apapun itu bisa lewat tulisan.
eh, untuk mengawali menulis sendiri, kalau dari sisi profesionalitas itu benernya banyak aturan. Harus sesuai EYD, harus sesuai KBBI, terus apalagi yang lain-lain banyak. Terus belum lagi nanti kalau kita eh, mentok nih Pak, mentok kita nggak punya ide, aduh tulisannya ini nanti mau diarahin kemana. Kadang itu kita kan akhirnya mentok di situ, akhirnya ragu-ragu kita mau menulis. Jadi untuk masalah-masalah itu disisihkan dulu deh, dikumpulkan niat, tekad, terus idenya apa, itu yang saya lakukan dulu. Niat dulu, ditekati dulu, dipikir dulu, oh kira-kira bisa konsisten nggak sih? Jadi saya memulainya dari niat dulu. Dari niat dulu, terus saya proses kecil-kecilan seperti itu. Nah, itu eh, cara memulai untuk menulis secara mudah. Selanjutnya, Pak. Nah, salah satu cara saya, dari dasarnya saya hobi membaca buku apapun. Apalagi kalau buku tentang psikologi, terus ada buku historical, eh, fiction seperti itu. Terus ada buku-buku seri seperti Laskar Pelangi, berseri-seri seperti itu. Intinya buku yang apapun buku. Saya suka sekali membaca dari sana. Dari saya membaca buku seperti itu banyak yang saya dapat dari wawasan, dari ide, dari apapun. Nah, kesimpulan saya, para penulis buku ini, pengarang buku ini, pasti mereka punya imajinasi sehingga mereka uh, bisa menulis sebagus itu. Nah, terus akhirnya dari situ memancing saya untuk memikirkan, oh iya, gabung saya itu punya 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 kenangan, punya memori, punya apa namanya itu imajinasi. Kok kenapa enggak saya tulis sendiri? Nah, seperti itu. Dari awalnya dari membaca beberapa buku, ya banyak buku, dari situ akhirnya saya ingin ada keinginan untuk menulis buku sendiri. Seperti itu. Yang kedua, apa? Selanjutnya, Pak, bisa lanjut. Nah, menulis secara teraturnya. Ini tips tips dari saya, tips untuk memulai menulis. Uh, Latihan menulis secara rutin sangat penting karena ide datang tidak terjadwal, maka cobalah untuk menulis setiap hari meskipun hanya sedikit. Nah, ini yang saya lakukan juga. Kadang ide itu, otak saya itu aktifnya malam hari. Aktifnya malam hari. Jadi seringkali ide-ide muncul itu sudah malam, dini hari itu tiba-tiba ada ide, oh iya ya begini, A, B, C, D, A ini uh, saya tulis bukan di buku, kita pegang HP, sekarang HP, ponsel itu kan ponsel pintar dan banyak sekali aplikasi catatan yang bisa kita gunakan untuk mencatat apa yang ingin kita tulis di situ. Jadi saya punya satu aplikasi, di situ saya menuliskan ide cerita yang saya ingat saat itu juga, entah itu cuma beberapa kalimat, entah itu bisa sampai 200 kata, 300 kata, enggak tentu juga. Jadi setiap ada ide yang muncul, langsung saya tulis. Itu aja. Itu tips saya yang kedua. Hanya secara teratur, terbiasa untuk menuliskan apa yang ada di pikiran kita. Gitu. Monggo Pak, dilanjut. Nah, untuk
Yang Mbak Ayu, ketiga, boleh volumenya ditambah sedikit, Mbak Ayu? oh Volumenya iya, boleh ditambah sedikit atau didekatkan dengan ke arah mic? oh boleh boleh. Bentar saya tambah. Gimana? Sudah? Oke, ya, lebih baik sedikit. Sudah ya? Ya, oke. Ketutupan jilbab soalnya Pak. Nah, Oke, itu kita lanjut ya. Sekarang yang selanjutnya, tips selanjutnya adalah melakukan riset. Eh, Melakukan riset di sini kita harus memahami tema, alur, dan genre yang akan kita tulis. Sebelum menulis itu kan eh, kita harus melakukan riset. Apa sih topik yang ingin kita tulis, dan yang pasti kita harus memahami. Kita itu pahamnya di alur yang seperti apa, di tema yang seperti apa, dan yang terpenting di genre yang apa. Gitu. Kalau untuk genre ini, contohnya saya sendiri, saya ada beberapa buku eh, seperti Udah Gitu Aja itu sebenarnya dari eh, kisah nyata sebenarnya. Dari kisah nyata sahabat saya sebenarnya. Mereka itu eh, lucu lah, romance lah itu nanti jatuhnya ke novel romance, romance story. Nah itu kita harus benar-benar paham nih. Kalau romance tuh nanti alurnya supaya orang tuh nggak bosen bacanya seperti apa, terus adanya apa namanya konflik-konflik kecil seperti itu yang bikin cerita itu naik turun seperti itu. Terus lagi ada yang Betari Hallyu itu saya ambil dari historical fiction. Itu juga kita harus paham uh, genre tersebut supaya tulisan kita itu mudah diterima oleh pembaca. Ada lagi saya bikin tulisan itu dari genrenya komedi horor lah. Itu juga itu saya ingin saya nulis horor tapi komedi. Jadi gitu. Jadi uh, tidak terlalu benar-benar menakutkan. Jadi ada sisi menakutkan, ada sisi komedi juga yang disisipkan seperti itu. Nah, genre-genre seperti itu kita harus benar-benar paham dan kita bisa memilih. Kita bisa milih nih, kita pahamnya di genre yang mana. Seperti itu. Itu penting sekali dilakukan riset terlebih dahulu sebelum kita menulis sebuah buku. Seperti itu. Sampun Pak Mir, lanjut. oke. Ji. Nah, selanjutnya kita buat rencana atau outline. Sebelum kita menulis, kita mulai menulis, kita buat kerangka atau outline dari tulisan. Ini membantu kita untuk tetap fokus dan terstruktur saat kita mulai menulis buku tersebut. Kita bisa mulai membuat kerangka dari pendahuluan dulu, dari sinopsis cerita, dari apa dari bab pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu kita buat kerangka atau outline yang simpel, tapi nanti kita bisa bisa membantu kita untuk pengembangan tulisan selanjutnya. Begitu. Lanjutin. Gitu, lanjut. Nah, ini jangan takut untuk memulai. Nah, kita ragu-ragu itu pasti. Ragu-ragu untuk memulai menulis itu pasti karena kita bukan profesional pekerjaan di sana. Nah, uh, jadi untuk menghilangkan keraguan itu kita harus benar-benar uh, punya satu pegangan. Oh iya, saya yakin saya bisa bisa menulis buku dengan baik, disukai pembaca, dan pasti dicari pembaca. Mungkin untuk afirmasi positif kita sendiri mungkin ya. Jangan takut untuk membuat kesalahan karena penulis pemula itu pasti
melakukan kesalahan tuh pasti. Nanti kita bisa belajar sampai berjalan. Kalau kita nggak berjalan dulu, kita start, tidak memulai terlebih dahulu, maka kita pun tidak akan pernah tahu di mana salahnya dan di mana yang benar. Terus belajar dari kritik dan saran. Kita memiliki buku dan kita share deh ke teman-teman kita, ke kerabat, relasi, dan sebagai penulis pemula, kritik dan saran itu sangat kita perlukan untuk membangun apa ya, untuk menjadikan tulisan kita itu lebih baik, lebih bagus, dan bagaimana sih nanti pembaca itu dari sisi pembaca, bagaimana sih mereka melihat tulisan kita itu bagus atau biasa saja atau sama sekali tidak menarik. Nah, itu nanti bisa kita kulik dari mereka. Apa sih yang kurang menarik dari tulisan kita itu? Begitu. Jadi dari sana kita bisa hmm, mencari mencari apa ya? Bisa tahu kurang dan kekurangan dan kelebihan dari tulisan kita tersebut. Oke. Selanjutnya konsistensi dan disiplin. Oke, kita masuk ke konsistensi dan disiplin. Besarin dulu. Nah, ya, ini menulis ini membutuhkan konsistensi. Suaranya Jangan pernah. menjauh, Mbak Ayu, boleh didekatkan? Oh iya, bentar, bentar. Halo, sampun Pak Mir? Ya, ya, sekarang lebih baik lagi. Oke, berarti tadi penjauh. Oke, sekarang kita masuk ke konsistensi dan disiplin. Menjadi penulis yang baik itu membutuhkan konsistensi dan disiplin. Tetap menulis dan jangan mudah menyerah. Nah, untuk hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah menulis draft tulisan Anda pada catatan khusus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, menempatkan draft tulisan pada catatan khusus akan memudahkan kita memantau perkembangan tulisan kita dari waktu ke waktu. Begitu. Untuk yang kedua, memilih genre tulisan yang sesuai dengan minat Anda, minat kita. Memilih genre tulisan yang sesuai dengan pemahaman dan minat sangat penting untuk menjaga mood kita saat menulis. Nah, itu. Untuk yang ketiga, gunakan timer untuk menjadwalkan kegiatan menulis. Ini untuk saya sendiri, ini saya jadwalkan. Nanti setiap setiap hari saya setiap jam, misalkan jam 10 malam saya harus up tulisan itu minimal 1.000 kata, seperti itu. Itu misalkan, itu contoh seperti itu. Jadi bisa konsisten setiap jam sekian kita wajib nih kita harus harus up tulisan. Jadi semisalkan kita sudah mengeluarkan satu buku ini di platform dan bisa dibaca pembaca, itu otomatis pembaca kita pasti menunggu update untuk bab selanjutnya. Nah, itu untuk penggunaan timer ini benar-benar sangat membantu uh, supaya update kita tidak terlambat dan pembaca juga tidak menunggu terlalu lama. Seperti itu. Oke, selanjutnya Pak. Oke, tentang menulis. Nah, ini yang sering kita kita alami, kita temui, dan yang membuat kita ragu-ragu. Mood yang berubah-ubah. Nah, mood yang berubah-ubah ini ya namanya masih masih manusia biasa, mood itu biasanya juga berubah-ubah. Jadi kadang itu saya sendiri, kadang itu mempengaruhi, aduh kok males. Jadi malesnya keluar gara-gara mood yang berubah tadi. Banyak faktor juga. Untuk yang kedua, kekurangan motivasi, ide, dan dukungan. Dukungan keluarga, dukungan orang terdekat, teman, dan lingkungan ya yang lebih lebar itu sangat uh, membantu kita untuk tetap punya motivasi dan apa ya uh, untuk tetap bisa konsisten. Oh iya, aku harus nulis gitu seperti itu.
Jadi tetap bisa semangat, tetap semangat. Untuk yang ketiga, tidak memahami genre tulisan yang dipilih karena hanya berdasarkan minat membaca. Nah, ini salah satunya. Jadi kita eh, nekat nulis, tapi kita tidak paham nih genre apa yang kita tulis, yang kita pilih untuk buku kita. Misalnya, saya pahamnya tuh genrenya tuh historical fiction. Terus saya pilih genrenya yang horor, horor beneran horor, yang saya tidak mengerti sama sekali. Yang kita tidak mengerti sama sekali, akhirnya uh, tulisan kita akhirnya stuck. Dari beberapa bab yang sudah kita tulis, akhirnya stuck. Kita nggak bisa mikir lagi, kita kehabisan ide, dan ya, itu yang bahaya karena kalau kita sudah kehabisan ide, kemungkinan besar buku tidak bisa lanjut ditulis, terus keduanya kita nekat nih plagiat ambil dari dari buku-buku orang. Nah, begitu itu yang jangan sampai dilakukan seperti itu. Terus writer block. Nah, writer block ini intinya kita macam nggak punya ide sama sekali, nggak bisa mikir, nggak bisa nulis, kehabisan uh, ide tulisan seperti itu. Nah, ini tantangannya yang biasanya kita alami. Oke, Pak, monggo lanjut. Nah, ini yang saya lakukan juga. Ini tips kesekian, ikuti kegiatan kepenulisan. Nah, kita bisa ikut komunitas, event lomba, dan sosial media dari berbagai macam komunitas. Terus biasanya itu eh, kayak penerbit begitu kan mereka pasti ada sosial media. Nah, kita follow mereka, terus bergabung dengan komunitas penulis, ikuti workshop dan seminar kepenulisan untuk mendapatkan wawasan dan dukungan dari sesama penulis. Nah, ini penting banget. Saya sendiri, saya sendiri baru saja bergabung bergabung dengan komunitas penulis, dan dari situ saya mendapatkan banyak sekali ilmu. Salah satunya ilmu menulis dengan baik dan benar bagaimana, lalu eh, apa yang harus diikuti penulis profesional itu seperti apa, banyak sekali. Jadi di komunitas penulis ini nanti kita bisa sharing, bisa sharing-sharing. Contohnya, aku punya tulisan seperti ini. Kira-kira bener nggak sih? Yang kurang apa sih? Tanda baca kayak apa? Itu pasti mereka nanti bantu untuk membenarkan gitu. Mereka pasti ada saran dan kritikan tentang tulisan kita itu benar-benar benar-benar bermanfaat banget buat penulis penulis pemula gitu. Nah, selanjutnya, nah kata-kata bijak ya, kata-kata bijak, kata-kata yang baik. Motivasi, ide dan imajinasi bisa datang dari mana saja, tapi pada Andalah yang menentukan. Andalah yang menentukan lanjut mau menulis, bikin buku sendiri atau tetap masih aja membaca gitu. Jadi uh, kalau menurut saya kenapa enggak kalau kita memang bisa membuat satu buku itu versi kita sendiri gitu. Oke, dan terakhir terima Terima kasih. kasih. Terima kasih dan saya harap secuil sharing ini bisa apa ya Pak, bisa uh, nulari ke teman-teman mungkin yang kepingin nulis gitu. Yang kemarinnya ragu-ragu, nggak ragu-ragu wes gitu. Habis habis ngezoom ini, oke lah aku besok mau nulis gitu Pak. Harapan saya gitu. Ya, 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 oke. Ya, terima Baik, kasih. baik. Kalau gitu kita akan buka dengan sebuah diskusi tanya jawab. Silahkan buat Bapak Ibu yang ingin mendapatkan informasi atau penjelasan lebih detail,
boleh raise hand dulu. Nanti saya coba atur siapa yang akan duluan bertanya. Halo, ya silahkan. Kalau ada ingin atau mungkin termasuk juga karena ngopi itu ngobrol pinter, boleh berbagi tips juga untuk apa melengkapi. Ya, halo. Oke, kalau nggak ada ya saya yang coba bertanya deh kalau begitu. Mbak Ayu, Oke, tadi di poin riset ya. riset. Nah, Kemudian kan ada tertulis apa topik yang ingin ditulis itu sesuai ya, dengan genre-nya, sesuai dengan ya, genrenya. Oke, kira-kira begitu ya. Nah, pertanyaan kadang-kadang kan bisa saja si penulis pemula ini kan tidak punya wacana mm-mm, atau ya ilmu yang sesuai dengan ini. Jadi ketika riset ya, itu tuntutannya masyarakat bicaranya adalah tentang ABC, saya punya ilmunya DEF gitu, kira-kira begitulah. Nah, itu gimana mensiasatinya Mbak Ayu ya? mensiasati seperti itu. Hmm. Oke, kalau ini dari sudut pandang saya ya Pak. Kalau Ya, ya, menurut ya. kalau menurut saya pribadi ini memang perlu kita apa namanya kita tahu apa pembaca itu kepinginnya baca yang genre apa sih gitu. Kadang kita itu kepentok itu kita punyanya ide A gitu toh Pak. Hmm. Tapi pembacanya mintanya yang GHI gitu loh. Hmm. Lah kita GHI-nya ini kita nggak paham gitu. Ya, ya. Otomatis otomatis. Ini yang saya ambil ilmu ilmu dari komunitas kepenulisan yang saya ikuti ya Pak. Ya, ya. Ini eh, biasanya teman-teman itu tetap mengikuti mengikuti apa namanya mengikuti kemauan pembaca mereka. Tapi sebelum mereka itu mengeluarkan tulisan yang terbaru, update tulisan terbaru, mereka konsultasi dulu nih Pak. Hmm. Konsultasi sama teman-teman di komunitas, aku punya tulisan kayak gini, Hmm. kurangnya apa? Seperti itu Pak. Hmm. Hmm. Jadi mereka tetap bisa apa ya menulis genre yang sesuai dengan permintaan pembaca, walaupun sudah mentok intinya nggak punya ide, intinya dia nggak paham masalah itu, tapi gara-gara karena ikut komunitas ini, Hmm. jadi dia bisa konsultasi dulu sebelum update babnya itu. Seperti Oke. itu sih Pak Min. Selama ini itu yang saya tahu ya, yang saya tahu. Hmm. Oke. Jadi teman-teman penulis itu tetap bisa nulis yang bukan genre mereka gitu. Oke, oke. Baik, oke. Oke, mungkin berlanjut nih Mbak Ayu ya. Ini kaitannya Ya, dengan dunia digital, dunia AI itu ya. Nah, ya, kan beberapa waktu yang lalu di forum yang sama di Etuset Ngopi juga mm, eh, kita bicara bukan pengarang lagu tetapi bisa bikin lagu gitu loh. Ya, ya, bisa ya, bikin lagu. Itu kan hanya tinggal memasukkan kata-kata kunci aja ya, betul. kata-kata kunci contohnya itu saya ingin lagu tentang putus cinta, kemudian tapi musiknya nggak mau sedih, pengen musiknya di slow rock gitu ya. Ya mungkin Ya, ya, ada betul. kata-kata yang ingin keluarnya adalah kata-kata kau sekarang bukan milikku, umpamanya kayak begitu loh Ya, 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 kemudian dan seterusnya dan seterusnya itu nanti kok keluar dewe gitu loh. Jadi iya, keluar iya. dewe itu artinya tuh liriknya yang sudah keluar, kemudian aransemennya ya jadi, Aransemennya gitu, juga sudah ada. Iya, betul Pak. musiknya jadi, kemudian bisa di fine tuning gitu ya, bisa di Betul. fine tuning dengan Hmm. pengen suaranya pengen mirip suara Mas Erlando gitu. Pengen ingin suaranya mirip suaranya Faris gitu, contoh ya gitu ya. Nah, nanti akan coba menyesuaikan. Nah, kalau di dalam dunia tulis menulis, apakah nggak bisa tuh kira-kira menggunakan chat GPT itu AI. artinya menggunakan AI itu artinya kan tinggal perintah. Oke, ini cerita tentang masa sekolah, wah kejadiannya tahun sekian. Gitu. Ada kata-kata lu nanti urut keluar itu loh. Sudah dalam bentuk narasi, itu udah bentuk. Itu itu ada sih Pak. Kemarin itu baru aja 2 hari yang lalu kalau salah. Iya. Ada teman saya yang nekat, nekat Iya. ini Pak ceritanya. Eh, Jadi dia itu sudah buntu, nggak eh, punya ide apapun.
Iki piye mak gitu, kalau kalau mereka di grup itu ngobrolnya gitu, enggak ada ide sama sekali piye gitu. Aku nyoba nyoba apa nyoba nyari di chat GPT Chat itu, GPT, oke. heeh, keluar, memang keluar. Misalkan nih kayak tema tadi, eh, cinta segitiga saat di sekolah gitu ya Pak ya, Hmm. keluar tuh, keluar, tapi dialognya itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu Pak. Hmm. Jadi secara apa ya, secara alur garis besar gitu aja mungkin Pak Men. Jadi Hmm. bisa tetap kita pakai, tapi tetap dengan Ada penambahan editing ya? pengurangan. Ya, Betul, ada betul. editingnya ya. Ya, Hmm. iya. Soalnya kalau full kita eh, apa ya Pak, jaga nih ChatGPT itu bakalan kaku banget, oh. Iya, iya, iya. Kaku Paham, banget. paham, paham. Hmm. Heeh. Jadi tetap kita harus bisa kita pakai ChatGPT, AI itu bisa tetap kita pakai untuk kepenulisan, tapi tetap kita harus memilih, sortir lah, sortir kata-katanya yang mana yang harus kita pakai, mana yang harus kita buang. Seperti itu sih, Pak. Oke, oke, oke. Ya, karena buat pemula kadang-kadang tuh mungkin buat yang pernah bikin satu buku aja, itu Hmm, kan agak beda banget tuh dengan betul-betul mulai dari nol itu loh. iya, betul. Itu tingkat Betul. kesulitannya tuh luar biasa ya. Memang Oh, betul, Pak. Memang iya, memang iya. Saya kecuali dulu udah kecuali pernah ngerasa, no. iya, Hmm, kecuali caranya yang Mbak Ayu katakan mulai dari niat. Nah, itu kan mulai iya, dari niat terus banyak baca, kemudian lakukan riset. Mungkin perlu ditambahin, Bu. Mulai dari niat dan nekat gitu loh. iya. Niat dan Sementing, nekat mungkin. sementing bodoh nekat, Pak. Iya, betul. Kalau Benar nggak nekat, nekat. mungkin mungkin ya wes lah, nanti mikir kira-kira nulis apa enggak, enggak dulu lah, Ya, nanti ya. dulu lah, ragu-ragu, Oke, oke. masih seperti itu terus. Ya memang harus nekat, harus tetap maju Oke, satu langkah untuk ngambil ngambil apa, tindakan gitu sih. baik, baik. Kalau gitu ada yang ingin bertanya kalau gitu dari teman-teman di sini yang hadir untuk lebih dekat. Siapa ya? Ini suaranya aja muncul. Siapa nih? Siapa yang ingin bertanya tadi? Aku nggak lihat nih. Halo? Amin. Oh iya. Saya Siapa Pak. yang ingin bertanya ya? Jati. Oh, Halo. Pak Jati. Oke, silakan. Silakan, Pak. Eh, Raise hand aja. Raise hand. Oke, ya, silakan, sorry silakan. sorry. Eh, bukan bertanya, bukan apa ya. Ketika kemarin saya menemukan link ini di kemudian bahwa ada penulis buku gitu ya. Maka ketika saya mencoba kontak ke nomor kontaknya, saya mengatakan baru mulai tertarik, sama sekali belum pernah apa itu menulis buku, itu belum tahu. Hmm. Cuman eh, saya selain selain memang saya suka membaca seperti Bu Ayu tadi itu. Saya suka Iya. membaca fiksi gitu ya. Dan itu memang membuat kaya gitu menurut saya. Meskipun Iya. meskipun betul meskipun hanya cerita. Seperti sekarang ini saya baru mengulang kembali cerita-cerita karya S.H. Mintarja. Zaman itu. Nah, itu kan menarik karena saya suka yang berbau sejarah gitu. Cuman sebenarnya ketertarikan saya menulis bukan menulis yang seperti itu. Saya juga lebih suka memotret foto, membuat foto, kemudian membuat semacam caption dalam foto itu. Tapi memang tidak sekedar sekedar mengomentari foto, tetapi uh, kadang refleksi. Iya. Waktu awal misalnya, ketika dulu awal-awal pandemi itu kemudian banyak yang sampai kemudian wafat dan sebagainya, termasuk beberapa keluarga saya gitu ya. Tiba-tiba saya punya foto pohon yang daunnya berguguran. Nah, di situ saya punya punya semacam apa ya, kalimat atau apa gitu. Kemudian saya tuliskan dan kemudian saya posting di Facebook dan di Instagram begitu. Nah, banyak orang yang kemudian tertarik, kemudian mengomentari meskipun dari kalangan teman dulu gitu kan ya. Nah, kemudian kok tiba-tiba kemarin ketika mendapatkan ini link ini, hanya punya ide saja, baru punya ide, bahkan ketertarikan pun mungkin belum, paling 20-30% saja dulu gitu ya. Iya. Apakah ini bisa terkumpulkan gitu ya, jadi foto tapi ada captionnya, kemudian karena saya pernah membaca buku juga yang isinya memang hanya gambar-gambar, tetapi ada
foto-foto, ada komentar-komentar tentang refleksi, tentang Ya, kehidupan, tentang apa gitu. ya, Nah ya. ini kira-kira kalau tadi ngomongin tentang genre itu kira-kira masuk kemana ini? Jadi ide itu, nah jadi saya sama sekali blank sama sekali bagaimana mau memulainya gitu. Meskipun sekali lagi memang baru tertarik. Mungkin Oke, ada saran gitu. Terima oke, kasih. oke. Ya silakan Mbak Ayu. J, Mungkin J, ada pertanyaan. matur nuwun Pak Jati. Pak Jati J, leres. Ya, Pak Betul Jati. ya? Ya. Ji, Ya. Bu. Oke. Kalau seperti yang Pak Jati bilang tadi, itu sebenarnya bisa Pak dikumpulin di satu buku bisa loh. Bisa banget itu. Ya, ya. Jadi bukunya itu isinya tentang quotes, tentang motivasi ya. Ya, Kalau saya seperti bilang itu. motivasi. Mm-mm. Nah, itu bisa sih Pak jadikan buku. Satu buku dikumpulkan dari kalimat-kalimat yang jenengan buat itu tadi. Ya toh, kan pasti Ya, udah banyak toh Pak. ya, Nah, ya lumayan lah gitu. itu dikumpulin Pak Eman itu. Ya, Itu dikumpulin, terus nanti sama foto-foto yang jenengan dokumentasikan bisa dijadiin satu. Hmm. Bisa banget Pak. Itu malah Oke. saya kira lebih menarik sih daripada Ya, ya, novel apa. Soalnya saat ini tuh banyak orang yang mencari buku yang isinya motivasi tapi tidak membosankan, terus seperti itu. Jadi itu nanti masuknya genrenya motivasi gitu Pak. Kalau ya. genre novel dan genre cerita yang saya ceritakan itu, yang saya bahas ini itu kan lebih ke novel nih Pak Jati. Ya, ya, Kalau betul. Mm. kalau yang jenengan bilang ini, kalau saya bilang saya lebih ke buku motivasi sih Pak. Hmm. Ya, Seperti ya, itu. Ya, ya. Ya itu muncul Mungkin boleh ide. saya menambahkan sedikit Mbak Ayu dengan Oke, Pak monggo. Jati. Iya, monggo. Jadi pemahaman menulis itu memang kalau bicara ideal awalnya ya dalam bentuk banyak narasi, kata-kata untuk dibaca lah ya. Nah, gitu Betul. Ya, ya. Ini gagasan awal. Tapi dengan perkembangan sekarang itu pengertian yang disebut dengan buku gitu ya, terus itu ya tidak identik seperti itu kayak buku pelajaran, buku sekolah, tetapi Ya, ya, kumpulan-kumpulan puisi. Contoh judulnya begini, 101 puisi puisi inspiratif gitu. Ya udah isinya ya 100 puisi aja udah. iya, iya betul. Antara puisi 1 dan 2 dan 3 sampai 100 belum tentu nyambung. Mm-mm. Ya. Betul, betul. Sekarang Atau ada juga mungkin kalau tadi Pak Jati dikaitkan dengan foto ya bisa saja kita bicara tentang panorama Indonesia gitu. Ya udah nanti ada foto apa dikomentarin, foto apa dikomentarin itu. Ya tinggal mau berapa ratus, 100 foto, 500 foto itu. Itu sudah jadi buku. Ya. Nah, atau mungkin bisa saya jadi akan memberikan sebuah contoh. Sebuah contoh juga ini ada sebuah contoh buku tulisannya Renungan Harian ya. ya, Ingat ya, Renungan Harian ya. ya. Isinya apa? Isinya cuma kayak begini aja deh. ya itu bisa jadi buku loh itu Yonas. Ya ini udah jadi buku tuh. Cuma isinya Iya, cuma quote-quote aja. iya, iya, iya. Nah, tuh cuma Nah, seperti itu Pak Jati. Ya, ya, Contohnya kayak gitu. quote, Hmm. tinggal ada gambar, cuma di situ ada apa barcode ya. Ya. Itu quote-quote begitu. Ini udah jadi buku tebal nih. Mm-mm. Ya, ya. Ya, Bayangan jadi saya tadi begitu. Ya, Bayangan saya tadi gitu. ya ada lagi nih leadership pocket book. Dia bisa Nah, masuk kantong celana. Itu sama juga. Isinya ya cuma segitu-gitu aja. mm-mm. Jadi antara halaman 1 dengan halaman 2 belum tentu berkesinambungan itu. Mm-mm. Oke, Jadi memang begitu ya Pak Jati ya. ya, ya. Semoga Terima menginspirasi kasih. Pak Jati dan bisa membuat bukunya besok lusa udah jadi nih. amin, amin. Ini, ya, ya. Artinya ini menjadi menarik lagi Pak bagi Paulus, Pak saya. Paul. Oke, Ya. Pak Paul, monggo Pak Paul. Ya, Pak. Kalau ada kesulitan Pak Jati, ada kesulitan boleh kontak Mbak Ayu atau kontak saya lah. Hal-hal begitu mungkin boleh. saya masih Oke, bisa bantu. iya, iya. Terima kasih. Silakan. Boleh. Oke, Pak Paul, silakan Pak Paul. Ya, makasih Pak Mendy. Bu Ayu, salam kenal, Ya, saya Paulus. halo. Selamat malam, Pak. Kalau tadi itu aplikasi apa Bu yang untuk mencatat apa? Kalau kita ada ide apa gitu? Oh, itu ya. Itu saya pakai aplikasi. Ada kok Pak. Kita cari di apa namanya? Di Play Store.
Mm-mm. Aplikasinya namanya apa ya Bu ya? Satu itu, kedua, oh satu-satu atau langsung aja ya Bu ya? Ya, apa? Nggak apa-apa, kedua apa? Yang kedua tuh gini, apakah ada satu kayak model semacam magic formula gitu? Misalnya ada kejadian, himbauan, manfaat. Nah, misalnya di kejadian itu kan ada rincinya, kejadiannya kapan, 5W1H, terus tantangannya apa, terus hasilnya bagaimana. Nah, Kalau apakah di dalam membuat sebuah buku itu harus ada kerangka seperti itu supaya menarik ya? ya, Pembaca itu mudah untuk eh, mengkajinya gitu. Apakah ada saran, Bu? Atau itu? ya, bentar. Maaf Pak Paul, ini tadi saya terlempar keluar. Oh, Oke, ya, oke. maaf. Iya, jadi Oke. pertanyaannya bisa diulang mungkin Pak. Pertama Iya, Untuk aplikasi ya tadi ya, Mbak Ayu, iya. aplikasi aplikasinya kalau catatan. ada namanya, nama aplikasinya apa Ada, boleh di-share. Kemudian oke. kedua, apakah ada magic formula sehingga mempermudah di dalam proses penulisan gitu ya? Oh gitu, oke. Oke. Oke, untuk aplikasi catatan yang saya pakai Pak, itu namanya Light Writer. Live Light, writer, Light Writer itu tulisannya ejaannya LITE, light, Oh, writer biasa. Itu di Play Store ada Pak. oh lite ya, light. Little oke. Light Writer. Oke, oke. Ini semisal ini ya, ini aplikasinya itu eh, seperti kayak kita punya jurnal gitu Pak. Nah, kita punya jurnal, misal kita punya buku judulnya AC gitu ya. Itu kita Mm-mm. bisa simpan di situ, covernya, pendahuluan, sampai bab-bab yang mau kita keluarkan, itu kita bisa tulis di situ dulu. Jadi itu kayak tempat penyimpanan gitu Pak. Folder Oh, ya, folder ya. Jadi Folder, seperti itu. folder. Seperti itu. Jadi kita bisa menulis tanpa di kertas pun di situ bisa sih. Itu oh, tersimpan, aman kok Pak. Aman, aman banget. Oke, oke. iya. Jadi Jadi aman banget aplikasinya gitu. sudah terjawab ya, Pak Paul. Aplikasi Sudah, light Sudah ya. writer. Oke, ya magic sudah. formulanya, Mbak Ayu, magic Uh, formulanya untuk apa? untuk magic formulanya penulis apa itu untuk menarik peminat minat pembaca ya. Jadi kerangka, bukan kerangka ya Bu ya. Jadi kalau kayak magic formula kan ada kejadian, himbauan, manfaatnya gitu kan. Hmm, hmm, Kejadiannya itu kan berarti 5W1H. Nah, hmm. ada tantangannya apa yang dihadapi, terus yang dilakukan apa, dan hasilnya bagaimana. Nah, itu kan memudahkan kita untuk menulis juga memudahkan, pembaca juga membaca juga dengan mudah. Nah, apakah di Bu Ayu punya tips-tips yang baik untuk menyusun seperti itu, Bu? Kalau penyusun seperti itu sih sebenarnya penyusunan kerangka itu kalau saya ya Pak, kalau saya pribadi Mm-mm. sih dari hal yang sederhana dulu sih Pak, dari hal yang sederhana dulu. Misalkan pembaca itu, saya lihat pembacanya nih, pembaca itu paling senang konflik. Nah, gitu. Tapi bukan bukan Oke. harus konflik yang ekstrem gitu, enggak juga sih. Itu yang penting ada konflik. Jadi cerita itu nggak lempeng aja gitu Pak. Jadi orang kan baca juga nggak bosan gitu. Terus pemilihan kata-kata juga itu Oke. termasuk juga sih Ada seperti emosinya itu. gitu ya, Bu ya, ketika baca. Ada emosi. Jadi Hmm, eh, oke. kayak saya ini kan novel-novel yang saya buat itu saya up di Viso. Mungkin Pak Paul tahu Viso, aplikasi Viso. Oh, ya. Aplikasi Viso itu aplikasi untuk penulis. Penulis juga, pembaca juga bisa. Jadi Oke. kita bisa mendaftarkan novel yang kita bikin, terus nanti kita bisa kontrak apa ya? Jadi penulisnya mereka seperti itu. Hmm, Nah, di situ tuh eh, di Viso itu ada fasilitas untuk pembaca tidak hanya sekedar membaca. Jadi mereka bisa mendengarkan kayak ada AI gitu. Jadi mereka bisa mendengarkan seperti siaran radio gitu, Pak Paul. Jadi Oh, dari sana
kita bisa dengarkan sendiri cerita yang kita tulis itu bisa kita dengarkan sendiri, emosinya ada sih enggak sih, terus intonasinya seperti apa. Itu kan walaupun kita hanya menulis novel, intonasi itu perlu Pak, pemakaian tanda baca seperti itu kan sangat penting Iya, ya. betul. Jadi Betul. sangat penting banget. Jadi di mana jeda, di mana harus pembaca itu merasa kalau baca ini tuh suaranya harus tinggi, kalau baca ini tuh suaranya harus merendah atau lempeng datar gitu kan ada. Jadi tips lagi dari saya nih Pak, kalau kita mau kepingin tahu nih tulisan kita itu ada emosinya enggak sih? Kita habis nulis itu kita baca dengan intonasi yang kita punya, terus kita rekam gitu Pak. Ini yang biasa saya lakuin. Terus setelah itu kita putar ulang. Nah, dari situ nanti kita tahu kalimat mana yang kurang, kalimat mana yang sudah cukup, dan kalimat mana yang harus diedit atau dikurangi atau ditambah seperti itu. Jadi magic formulanya itu sih Pak. Kalau kerangka itu setahu saya cuma ini kalau saya ya, kalau kerangka itu nggak terlalu Aku gitu ya. urgent, nggak terlalu urgent harus seperti itu, tapi lebih ke pengembangan kerangkanya sendiri sih Pak. Baik, Seperti oke. Okay. Bayu, Iya, Pak Paulus, mungkin ya, Pak. boleh Terima saya kasih. sharing juga, karena saya juga mungkin Iya. sudah bikin lumayan beberapa buku gitu ya. Nah iya Begini, ini Pak. kalau pertanyaan tadi Pak Paul itu tentang formula, kemudian ada 5W, 1H itu mungkin penulisan buku untuk karya ilmiah. Ya, karya ilmiah yang perlu dipertanggungjawabkan bisa menjadi buku referensi untuk di sekolah atau kampus lah ya. Nah, butuh formula seperti itu. Tetapi ketika kita bicara tentang buku adalah autobiografi atau saya punya sekedar inspirasi atau ingin menuangkan saya punya pengalaman bekerja, contoh ya, contoh pengalaman bekerja, bagaimana kiat-kiat bisa mencapai top level atau menjadi direktur. Nah, itu kan sebuah perjalanan. Nah, perjalanan ini tentunya antara satu orang dengan orang lain di dalam mencapai karir akan berbeda gitu ya. Akan berbeda sehingga itu satu. Terus kedua juga gayanya. Gaya-gaya penulisan. Kadang-kadang kan ada gaya penulisan orang-orang dari daerah tertentu senang yang dengan berbunga-bunga gitu ya, belok-belok, blon-blon ke tujuan. Tetapi ada juga orang-orang tertentu, daerah tertentu karena ada subkultur ingin bicaranya straight to the forward gitu. Nah, inilah sebetulnya yang pengertian penulis itu punya identitas. Punya identitas adalah sesuai dengan style pribadinya masing-masing gitu ya. Jadi gaya bahasa. Ya. Nah, itu dulu. Dan ketiga, begini, ketika kita terjebak, ini bagi pemula ya, Pak Paul, ketika kita terjebak dengan berbagai teori pakem gitu ya, buku tuh nggak akan jadi lah. Iya. Iya betul. Bukunya nggak akan jadi lah. Iya. Forget it. Maju mundur terus Pak, bener. Iya. Ini memang saya pemula. Ya. Maka mungkin kalau saya boleh bicara tentang tip menulis kayak tadi sekali dengan Pak Jati bertanya. Ketika saya punya ide, oh saya ingin menulis tadi tentang panorama yang indah, Pak Jati gitu, panorama Nusantara gitu ya, atau apapun, udahlah, bicara panorama Nusantara tinggal pengalaman Pak Jati, umpamanya saya ngasih contoh Pak Jati ya, karena tadi sudah ada sedikit clue-nya. Oke, saya ingin panorama Nusantara, setiap provinsi ada. Itu udah bab satu. Jadi bicara panorama semua ada. Nanti bisa lagi bab lain adalah fotografi itu kan. Kita bicara tentang ini pemandangan gunung atau laut atau jalan atau ingin binatang. Nah itu kan sub-subnya lagi. Nah itu ketika muncul ide itu udah catat dulu di note tadi yang Mbak Ayu bilang. Oke, saya akan cari foto tentang binatang yang aneh-aneh, yang bagus-bagus, yang unik-unik di tiap provinsi. Contohnya, saya akan kalau ke Manado saya akan foto namanya anoa. Saya kalau ke sini saya akan foto namanya kelelawar apa gitu loh.
Nah, itu ide-ide liar. Nah, ketika ide liar itu terjadi, maka tulislah. Udah jangan dikoreksi. Percaya saya lah, jangan dikoreksi. Tulis, ketik, termasuk typo segala salah, tancap sampai habis aja udah. Tancap sampai habis. Jadi jangan enak enggak ya bahasa Indonesianya sesuai dengan bahasa Indonesia baku atau tidak ya, sesuai dengan ejaan yang disempurnakan enggak ya. Oh, itu lupakan dulu Nggak semua. jadi, Pak. Nggak jadi. Tulis Buyar. termasuk typo-typonya salah, jalan tancap terus. Nah, kenapa? Begitu kepotong, ide itu akan hilang. Ya, Begitu betul. kepotong, itu akan blank. Betul. Maka ketika selesai, nah anggaplah selesai satu bab. Ya, oke, selesai satu bab, barulah diedit. Edit, mungkin edit typonya, edit Ya. bahasa Indonesianya baku atau tidak, benar atau enggak, layak atau enggak, enak enggak, cekokannya ada, komanya di mana, titiknya di mana, atau geser kemana. Nah, itu baru edit. Jadi ketika menulis jangan pakai edit, nggak ada rumus edit. Terus nggak jadi, Pak, bukunya. Nah tahu-tahu Kalau selesai mikir, satu bab. iya, Selesai kalau satu mikir bab. Nanti bab peraturan kedua, dulu. nanti kayak tadi kita foto ini, kasih narasinya ya tulis aja sembarang. Boleh narasi tidak perlu lengkap, atau pointer-pointer dari narasi aja. Pointer-pointernya tulis dulu, nanti punya ide baru dilengkapi gitu ya, kata-katanya apa statement. Nah, itu jadi selesai, baru edit lagi gitu ya. Nah, mungkin nanti terakhirnya editnya adalah edit global yang sifatnya apakah bab 2 dengan bab 3 cocok nggak alurnya? Mungkin butuh ditukar nih bab 3 dengan bab 2 tuh. Ya tuker Pak, butuh ditukar gitu loh. Termasuk topik termasuk subbabnya ya, subbabnya sendiri. Oh, ini judulnya kok nggak eye catching, nggak menggigit ya, baru diganti topiknya gitu. Ya, topiknya mungkin berarti yang tadinya Nusantara mungkin menjadi apa, ganti gitu loh. Menjadi mega menjadi apa, dunia gitu loh, menjadi apa, surga dunia, boleh saja diganti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing Bapak Ibu semua, bagaimana cara penulisan buku, yang artinya saya berasumsi ya di dalam forum ini bukan buku ilmiah ya untuk proses pembelajaran di kampus atau di sekolah ya, tapi lebih ke arah ekspresi, lebih ke arah aktualisasi diri, lebih ke arah sharing, lebih ke arah inspirasi, lebih ke arah bagaimana saya bisa meninggalkan legacy itu loh. Ya, ke sana lah. Oke, yuk kita buka lagi, lanjut dengan yang lain. Oke. Makasih Pak Min, Bu Ayu. Oke, sami-sami. Mungkin saya sharing. Saya ada buku yang tadi, buku 2 in 1 ya, buku 2 in 1 yang dibikin siapa yang berdonasi untuk 10 snack lunchbox contoh. Awalnya saya buku ini apa? Agak A to Z sukses dongkrak perusahaan, A to Z sukses dongkrak motivasi. Ya. Awalnya adalah ketika saya menulis bab 1, kemudian lampiran belakangnya adalah ada inspirasi teman-teman, yang punya inspirasi apa. Maka saya cari teman 26 orang juga, karena ini ada babnya saya tuh sampai 26 bab, A to Z. Jadi bab A, bab B, bab C, sampai bab D, sampai bab Z. Jadi 26 bab nih, 26 tulisan. Ya. Nah, kemudian saya mencari 26 orang juga untuk sharing tentang the real experience. Ternyata setelah jadi buku ini disambung-sambung, nggak gato, nggak nyambung antara tulisan saya dengan sharing experience. Akhirnya tak tarik lagi, akhirnya menjadi buku 2 in 1. Buku saya adalah cover merah, buku teman-teman yang inspirasi adalah cover biru. Jadi buku 2 in 1 ini idenya adalah gara-gara nggak matching. Gara-gara nggak matching. Itu saya sukses dongkrak inspirasi gitu loh. Jadi ini buku 2 in 1 jadinya. Sekarang baca begini, selesai sampai bab Z, terus balik bab A lagi gitu. Bagus ya? Itu Pak bukunya, bolak-balik. Ya, bukunya bagus itu. 2 buku, maka buku 2 in 1 ini. Itu baru ada itu Pak. Kayaknya baru ada deh. Mungkin. Jadi Pak Min cerita yang sharing buku ini saya jadi ingat. Saya beberapa bulan yang lalu itu ada beberapa teman-teman dari vegan ya Pak ya. Dari vegan sama komunitas pecinta binatang itu kami bikin satu buku
ada beberapa orang yang sharing di situ. Kalau tidak salah ada 6 orang, kalau ada 6 orang apa 10 orang ya, saya lupa. Ya. Itu sharing seperti itu, Pak. Ini masih dalam tahap pengerjaan, jadi belum turun cetak. Jadi Pak pencerita, saya jadi ingat Ya, itu beberapa bulan kalau ini lalu. udah jadi. Oh, oke. Ini satu lagi. Mungkin satu lagi yang membuat spirit Bapak Ibu semua yang hadir di sini untuk segera menulis buku. Rasanya beberapa tahun yang lalu, zaman saya menulis buku ini, ingin skala ekonomi yang masuk, itu saya bikin kan harus 3.000 eksemplar. Ya, 3.000 eksemplar. Bisa dibayangkan ya, bikin buku 3.000 eksemplar. Dan para penerbit sekarang jangan berpikir bahwa terus mereka terbit 3.000 terus kita diem gitu loh. Ya beli sesukanya. Kita tuh perlu beli 1.500 loh. Jadi 50% udah saya beli itu. Nah, gitu ya, kira-kira lah. Jadi bisa bayangkan kalau buku aja modalnya udah 56.000, 60.000 ya 90 juta modal bikin buku itu. Modal cetak buku itu, Pak. 96. Maka nah, saat ini ada beberapa penerbit pencetakan buku sangat meringankan penulis. Mau bikin satu buku pun boleh. Bisa, iya. Nah, hanya saja mungkin chargingnya jadinya costnya kan mahal, ada cost layout, cost design, cost apa bikin master slide ya. Tapi bisa. Nah, ketika kita bikin penggandaan, mau bikin sekarang coba-coba bikin 100 ya, mungkin rada murah. Iya betul Pak, saya baru aja ditawari kemarin. Iya. Atau ada juga yang tidak hanya 1, tapi ada juga yang minimum. Oke, minimum 20 boleh. 25 ya, jadi minimum 25, tapi tetap harganya akan tinggi. Ya. Jadi kalau untuk komersil, mungkin ini belum bisa menjanjikan untuk komersil, tapi kalau sebagai koleksi, bahwa ini hasil karya saya dengan modal 25 buku, ya kali 150.000 aja atau 100.000 tergantung ketebalan kan ya. Ya artinya kan masih worth it, saya punya karya gitu ya, 100 buku kalau beli 50 buku kali 100.000 aja mungkin masih 5 juta, masih oke lah, saya punya karya. Kalau dulu bisa hampir 100 juta saya punya keluar. Udah gitu gimana jualnya lagi 3.000 buku. Iya, kita harus promosi dewe, Pak. Promosi dewe ya. Jadi buat Bapak Ibu semua di sini yang ingin menulis, bikin tulis. Kalau repot-repot bikin 25 buku lah. Bikin 25 buku aja. Mungkin satu buku kenanya bisa 90.000, 100.000. Atau 25 buku bisa dibagi-bagi kakak, adik, saudara, mertua, itu habis 25 lah. Itu bisa kita bikin open PO dulu deh Pak. Kita bikin open PO dulu, kumpulin yang mau pesan berapa orang, baru kita pesan tuh bukunya. Seperti jadi itu sekarang ya. Banyak kemudahan. Bikin buku banyak kemudahan. Saya dulu borong 3.000 itu, aduh. Itu belum apa-apa mundur Pak. Nggak jadi nulis nggak apa-apa wes. Ya, tapi dulu saya punya confident level aja lah. Bukunya kan tentang selling dulu ya, tentang penjualan. Jadi saya jualnya ke corporate, teman-teman semua. Oke, lu punya salesman berapa? 200, tolong beli 200 ya. Udah gitu. Saya punya salesman 100, beli 100 ya, gitu loh. Saya jualnya juga bulky dulu. Jadi 3.000, jual 4.000 tuh 3.000 habis, kemudian order lagi 1.500 ya habis lah. Yang beli beli buku itu kan Pak, buku yang bisa dibagikan ke orang. Perusahaan bisa beli, kemudian bisa didistribusikan gitu. Tapi kalau bukunya hanya my experience atau tentang sebuah inspirasi kan tidak bisa seperti itulah. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa, beda. Saya dulu jual sebulan lebih sedikit 4.500 eksemplar. Wah, hebat tuh Pak. Ya tapi ya itu corporate ya. Ya corporate 200, 100, 250, 75 gitu loh. Kalau seperti novel, kalau buku-buku experience gitu, motivasi, itu sepertinya lebih ke apa Pak namanya? Koleksi ya. Lebih ke koleksi sih sebenarnya. Kayak ini nih. Ini yang 4.500 eksemplar saya jual. Itu set sukses dongkrak penjualan. Wah, covernya yoga kali Pak. Satu kaki. Yoga itu covernya loh. Contoh ya. Nah ini kan kalau udah dalam jumlah seperti itu sudah ada editornya ngebantu edit, bahasa Indonesianya bener enggak dia yang koreksi, kemudian desainnya juga dia suggest, saya tinggal pilih kan gitu ya. Itu udah dibantu semua lah.
Oke, yuk, menarik. Ada yang ingin bertanya lagi? Tadi Pak Paul sudah, Pak Jati sudah. Mungkin Pak Erlando boleh sharing, Pak Erlando. Oh, ini Pak Awan mau bertanya ya. Oke, Pak Awan, silakan Pak Awan. Yuk, Mbak Ayu, kalau Ya, aplikasi voice to text itu yang enak pakai aplikasi apa ya? voice to text. Jadi Saya, kita tinggal ngomong dulu aja gitu kan, hmm, terus nanti hmm, jadi teks gitu. saya Jadi nggak pernah sambil, pakai, Pak. oh udah pakai ya? Atau Nggak mungkin Oh, pakai. jadi teman-teman yang lain yang pakai. Jadi misalnya kita lagi Hmm, nggak bawa, ya lagi ngantri atau lagi hmm, berdiri di angkot atau apalah gitu kan, hmm. bisa. Saya belum pernah ya, pakai sih, Pak, kalau aplikasi itu. Oh, oke oke oke. itu Belum pernah aplikasi pakai beda sih. ya. Voice to text, jadi ngomong kemudian hasilnya adalah dalam bentuk tulisan teks ya. Ah, Oh, mungkin Pak Min ada pengalaman gitu. Enggak ya, saya saya pernah, nggak pernah pakai. Saya nggak pernah pakai. Oh, oke saya oke. pernah, saya pernah dengar, tapi saya belum pernah pakai, gitu, Pak. Hmm. Baik baik. Hmm. Ya, Kalau enggak makasih. ini aja, Wan. Pakai YouTube, kalau enggak yang itu TikTok aja ada ngomong-ngomong kan nanti otomatis keluar teksnya tuh. Kalau itu keluar tuh teksnya langsung teks. Eh, Dapat konten, dapat teks sudah. Oke, oke. Sekali, Ada sekali lagi? kerja. Pak Erlando boleh sharing nih. Pak Erlando juga ahli storytelling nih. Pak Erlando nih ahli Wah, storytelling. Oke, ada yang ingin bertanya atau ingin berbagi lagi pengalaman? Baik, kalau nggak ada, saya coba akan simpulkan. Jadi bagaimana kiat menulis bisa menjadi seorang author itu intinya saya sepakat sekali niat dan nekat ya. Mungkin nggak niat aja, niat dan nekat. iya, tekad dan nekat. Niat dan nekat ya. Kemudian ya kedua tadi Mbak Ayu bicara tentang baca, ini tentunya untuk memperkaya wacana kita, wawasan kita, gaya penulisan akan berpengaruh terhadap buku yang kita baca tentunya ya. Jadi baca lebih ke arah untuk pengayaan, alur segala kita belajar di situ. Kemudian riset adalah ya tentunya untuk skala bisnis ya ini dibutuhkan riset lah ya kalau skala Ya, bisnis karena kita inginkan buku kita laku terjual banyak ya. Tapi kalau ya, aim kita adalah bukan untuk dijual dengan komersial ya hanya sebagai legacy dengan jumlah 100 200 ya mungkin kalau pakai riset bisa lama risetnya ketimbang nulisnya gitu. iya betul. Gitu ya, kelamaan risetnya Kelamaan, nulisnya. kelamaan riset. Nah, jadi tergantung lah. Saya setuju riset kalau memang untuk hal-hal yang sifatnya kita ingin apa, ingin booming Dikomersilkan. lah, ingin booming lah ya. Kalau Dikomersilkan. enggak ya based on feeling aja, based on feeling. Oke. Ketiga, keempat adalah perlu outline. Outline itu bisa di depan, bisa di tengah, dan bisa di belakang ya, karena kita ada proses edit. Tapi outline itu penting adalah pointer-pointernya ya. Jangan pengen judul yang sudah benar gitu. Ya outline itu tidak artinya judul yang benar. Oke, bab 1 cerita tentang ini, bab 2 tentang atau kayak tadi mungkin karena contoh Pak Jati saya jadi lebih mudah untuk oke Pak Jati. Mungkin bab 1 bicara pemandangan, bab 2 bicara tentang pemandangan anggaplah gunung, bab 2 bicara tentang tentang laut. Bab 3 bicara tentang lokasi liburan atau lokasi wisata gitu ya. Bab 4 tentang alam, bab 5 tentang binatang, apapun itu bisa dibikin. Nanti jadinya alurnya mungkin bisa digeser. Itu outline-nya. Judulnya tinggal tulis saja, nanti bisa disempurnakan pada saat akan naik cetak. Nah, yang lebih penting itu dari segi konten, kemudian dari segi spirit ya. Jadi butuh spirit, jangan takut memulai. Bukan jangan takut, jangan malas memulai lah. Jangan malas. Takut sih enggak, Malesnya cuma itu, malas sih. malesnya itu loh Pak. Tingkat Dulu dewa. saya kebentur, waduh nanti harus EYD, harus KBBI, harus apalah apalah. Nah, itu loh Pak yang bikin males itu. Akhirnya Carai. wes nulis saya pokoknya nanti masalah editan Iya. belakangan gitu. Ya wis belakangan yang penting jadi buku dulu. Kalau bisa Mm-mm. jadi bestseller ya itu bonus lah. Iya betul. Yang penting nulis dulu. Iya. Ikut komunitas tentunya untuk pengayaan dan proses pembelajaran agar kita lebih baik. Tapi kalau untuk pertama kalau sampai ikut begini takut kelamaan udah hajar dulu lah.
Nanti udah buku kedua, nah buku kedua mulailah ingin memperbaiki, udah tahu Iya, sela-selanya, sudah betul. punya ilmu, nah ikut komunitas. Baru. Saya ikut komunitas itu habis ngeluarin buku 3 loh Pak, baru ikut komunitasnya orang-orang itu. Iya tuh, makanya ke satu kan nggak komunitas, takutnya Enggak, belum saya ikut ke sana ngapain, nggak ngerti apa-apa. Ikut komunitas. pokoknya nulis dulu nanti masalah itu terus kok ada yang ngajakin, ayo Mbak ikut komunitas dulu. Aku nggak bisa apa-apa, nggak ngerti, apa sharing-sharing gitu. Akhirnya masuk lah Pak. Itu buku ketiga baru masuk. Ya, 2 minggu yang Awal-awal lalu yang sharing di sini tentang mengarang lagu juga sebetulnya background awalnya adalah sebagai penulis kan ya. ya betul. Ya, Teman saya ada, Pak. Edi Jakaeus itu kan sebetulnya penulis. Itu Pak. Iya, 1 mingguan ini itu teman-teman lagi geger Pak, lagi heboh bikin puisi terus dijadiin lagu, aransemennya udah ya itu. Makanya kemarin Ya itu. itu. Ya itu. Oh alah gitu loh. Itu. Jadi mereka bikin kata-kata puisi atau rangkaian kata apa, nyambung kata gitu nanti dimasukkan ke Jadi lagu. iya, jadi lagu sudah sekaligus Ya, jadi aransemen. lirik. Canggih kok memang. Ya itu mungkin salah satunya Awan, salah satunya Pak Awan ini kan jadi punya lagu satu gara-gara ikut seminar kita 2 minggu yang lalu pakai video. Iya, betul. Betul ya. Oke. Baik. Mungkin ada closing statement atau ada wisdom word untuk teman-teman, Mbak Ayu? Apa ya itu aja deh Pak. Kak, intinya sebenarnya di dalam diri kita itu banyak potensi yang harus kita gali. Kalau ingat umur ya mesti males ya Pak, jadi nggak usah diingat-ingat umurnya. Jadi kalau kepingin lebih produktif aja Pak, mungkin lebih produktif. Soalnya semakin bertambahnya umur itu kita kadang kan lebih banyak malesnya daripada produktifnya gitu loh. Mungkin menulis itu salah satu cara buat kita bisa lebih aktif gitu aja Pak, walaupun nggak dalam kegiatan fisik tapi dalam kegiatan berpikir. Begitu. Dan mungkin ada yang lebih luhur, ini adalah legacy untuk anak cucu kita lah. Oh, nah, dulu Mbak Kakung saya tuh punya buku kayak begini toh gitu loh. Iya. Jadi bisa-bisa nanti cucu, buyut apa siapapun nanti anak keturunan kita tuh kalau lihat ada satu karya kita gitu Pak di toko Gramedia lah, ele-ele gitu ya, toko Gramedia. Waduh, iki nggonane Mbak Putriku dulu. Itu mungkin gitu loh. Bisa jadi satu kebanggaan ya buat mereka. Waduh, Mbakku menulis. Iya, seperti itu. Jadi ya itu aja. Mulia aja deh, mau nulis apapun itu tulis aja. Apapun bentuknya yang penting ditulis dulu deh. Gitu kalau saya. Gitu deh, Pak. Ya. Oke. Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kita ucapkan terima kasih buat Mbak Ayu yang sudah sharing. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Mbak Ayu. Kita kasih jempol ya. Terima kasih Pak. Oke, buat yang saya sudah hadir, Pak Handi baru hadir. Saya sudah catat beberapa orang di sini yang sudah hadir dari awal. Ini akan mendapatkan giveaway. Nanti kita akan kirim dan kita akan minta alamatnya karena nama-namanya saya sudah hafal. Oke, kita akan kirim giveaway tersebut langsung dari kita ya. Baik, selamat malam. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Ayu. Terima kasih Bu Ayu. Oke. Live ya, makasih. Ya, terima kasih.